Tengok jalanan tuh, kata Gildan. Jangan dulu Wak, daripada nanti nengok yang aneh-aneh lagi. Ya udahlah. Dah tuh. Nah setelah ini Wak, kondisi jalan udah mulai stabil tuh, udah nggak naik turun lagi nih. Nah Arya yang sebelumnya merasakan suasana tegang dan mencekam menjadi sedikit agak lega Wak. Tapi baru lega bentar aja nih Wak ya. Secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, Arya melihat ada sekelebat bayangan hitam dengan dua cahaya merah yang langsung kayak menabrak tubuhnya si Arya Wak. Dan waktu ketabrak itu kan dia macam nggak bisa ngomong apa-apa kan, dah langsung pingsan, nggak tersadarkan diri dia langsung. Dalam mobil lah dia. Iya, dalam mobil macam diketabrak sama yang sosok hitam tadi itu langsung terpingsan. Nah, tapi Wak ya, Gildan kawan di sebelahnya ini bercerita kalau pada saat Arya ini nggak sadarkan diri, si Gildan tuh belum ngeh. Karena pada saat itu menurut Gildan, Arya tuh masih tetap sadar kok. Kapan dia pingsan? Nggak ada loh dia pingsan. Yang Gildan lihat si Arya ini masih tetap sadar, bahkan Arya meminta Gildan untuk menghentikan mobilnya, kemudian mengatakan, "Wak, berhenti Wak. Aku pengen pulang." Itu kata Wak. Nggak usah aneh kau. Pulang kemana? Udah lah. Nah waktu itu Gildan memang belum ngeh nih Wak, kalau misalnya yang minta berhenti itu ya bukan si Arya. Orang Arya pingsan kok. Nah gara-gara si Gildan nggak bawa aneh-aneh di tengah jalan gelap kiri kanan hutan ini, akhirnya ya nggak digubrisnya lagi tuh si Arya. Sampailah tiba-tiba Wak, Arya berteriak, "Berhenti!" Katanya kayak gitu. Ya Allah Mam. Dari situlah Wak, Gildan pun menyadari kalau ternyata di sebelah dia itu bukan Arya. Gildan waktu itu juga melihat mata kau tuh melotot kali ke depan Arya. Dan seketika Gildan langsung membangunkan atasan dan dua kawan yang lagi tertedok tuh. Woi, bangun kalian, bangun guys, bangun, si Arya kesurupan kata. Dan pada saat itu posisi Gildan ini masih nyetir loh ya. Dia berusaha langsung mencari tempat yang memang agak sedikit ramai gitu. Tapi Wak, belum lagi nyampe di tempat yang ramai itu, tiba-tiba Arya ini berontak dibuka pintu mobil tuh, seperti ingin memaksakan badannya untuk keluar dari mobil. Mobil tuh masih jalan Wak. Untungnya waktu itu si Arya pakai sabuk pengaman, makanya dia nggak langsung terjun ke bawah, langsung terlompat dia dari mobil tuh Wak. Masih ketahan sama bak. Itulah memang pentingnya seatbelt tuh Wak. Dan pada saat itu seisi mobil pun panik kali menahan si Arya tuh biar gak jatuh. Dan Gildan yang masih menyetir pun langsung bergegas menghentikan mobil Wak. Dan gak cuma mobil rombongan mereka aja, beberapa mobil-mobil di belakang pun ikut berhenti Wak. Gara-gara mereka sebenarnya nengok tuh pintu di depan mobil tuh terbuka pas mobil tuh masih jalan. Dan pada saat itu Wak, menurut kesaksian kawan-kawannya, si Arya ini udah kayak berontak kuat kali. Dia sampai dipegangin sama 8 orang. Nggak bisa, kalian bayangin kekuatan 8 orang kalah sama 1 orang. Dan kebetulan kali waktu itu mereka berhenti dekat sama pemukiman warga Wak. Dan warga tuh sampai kayak pada nyamperin mobil rombongan si Arya tuh loh, karena mereka pikir apa ini kecelakaan atau bagaimana. Dan waktu itu di antara para warga yang berdatangan ke mobil rombongan Arya ini adalah salah satu bapak-bapak yang diketahui nama bapak ini Pak Mahmud. Nah waktu itu Pak Mahmud langsung dipegangnya si Arya kan. Arya pun seketika langsung diam Wak. Dan pada saat itulah Arya ini langsung dibawa ke rumahnya Pak Mahmud, karena kebetulan rumah Pak Mahmud dekat pula tempat dari tempat mereka berhenti. Dan setelah didoain, ditenangin, Arya pun kembali sadar Wak. Dan